Hai guys, kembali lagi ke channel YouTube Bookaholic Buddy. Kali ini aku mau rekam video tentang book haul, unboxing dan book haul ya. Shopee 77. Jadi tanggal 7 bulan 7 Juli kemarin aku ada beli beberapa buku di Shopee. Satu dari Gramedia, ini ya Gramedia, dan satu dari penerbit Kakak Tua. Ini tuh terbitannya penerbit Kakak Tua, tapi aku belinya bukan dari toko Kakak Tuanya langsung. Jadi aku mau unboxing dua buku ini, dan juga selama Shopee haul ini aku juga mau lihatkan bookmark aku yang baru aku beli. Dan tadang, ini dia bookmarknya, lucu banget. Ini tuh isinya 30 bookmark dari animenya karya Miyazaki Hayao atau pemiliknya Studio Ghibli ya, Ghibli Studio. Ini lucu banget. Aku lihatkan ini dulu ya. Sebenarnya ini sih sudah ada aku buat shortsnya, YouTube Shorts, tapi siapa tahu kalian belum lihat YouTube Shortsnya, lihatnya video-video panjang aku. Jadi aku akan lihatkan juga di video versi panjang ini ya. Ini lucu-lucu banget guys. Ini aku beli bookmark ini karena aku belakangan ini suka beli buku-buku klasik dari penerbit Kakak Tua. Contohnya ini tadi kan aku bilang ini dari penerbit Kakak Tua, dan penerbit Kakak Tua itu nggak tahu kenapa harga bukunya memang lebih murah-murah daripada toko-toko buku lain, karena buku klasik rata-rata tipis-tipis sih aku lihat yang dari penerbit Kakak Tua. Dan semua buku dari penerbit Kakak Tua itu nggak ada bookmarknya. Penerbit Kakak Tua ada jual sih bookmark, kayak bookmark dari Jane Austen, terus Franz Kafka dan lain-lain, cuma aku nggak beli karena itu kayak belinya harus satuan gitu, 2000-an satu atau 1000-an satu gitu dari penerbit Kakak Tua. Jadi aku beli aja yang langsung satu kotak isinya 30 peach. Ini aku lupa harganya berapa, nanti aku cantumkan di samping harga ini. Terus di mana aku belinya kalian bisa lihat di kolom deskripsi, nanti aku cantumin linknya. Ini ya bookmarknya, ada Spirited Away, Chihiro. Aku belum pernah cerita ya, jadi anime Spirited Away ini adalah anime favorit aku sepanjang masa, karena aku nontonnya tuh pas aku masih kecil banget, tahun 2000 berapa gitu. Ini kan filmnya terbit tahun 2000 gitu kalau nggak salah, iya 2000 deh. Terus aku nonton pas aku masih SD sama kakak aku, itu nontonnya dulu masih pakai DVD, dan aku ingat banget aku suka banget sama anime ini. Dan pas SMP aku rewatch lagi, SMK aku rewatch lagi, terus baru ini aku rewatch lagi movie ini di Netflix. Suka banget sama Spirited Away. Bagi orang-orang yang belum pernah nonton Spirited Away dan mungkin nggak suka anime, tetap harus cobain nonton ini Spirited Away karena ceritanya sebagus itu. Ini genrenya fantasi. Terus ada bookmark kedua, bookmark ketiga. Ini kelihatan nggak sih? Ini Kiki Delivery Service ya. Terus bookmark keempat, bookmark kelima, bookmark Moving Castle, Chihiro, sama Noves. Ini Noves aku punya ininya, TWS nya Noves. Oke, dan ini yang terakhir. Lucu-lucu banget kan? Ini bookmark aku sediain untuk kalau aku mau baca buku dari penerbit Kakak Tua yang gak ada bookmarknya, atau misalnya aku beli buku bekas terus ternyata buku bekasnya gak ada bookmarknya, bisa pakai ini. Atau buku-buku yang aku pinjam dari perpus, kan kadang-kadang gak ada bookmarknya dari perpus itu, jadi aku bisa pakai ini. Oh iya, aku lupa kasih tahu juga, di Shopee itu aku juga sempat bersamaan dengan bookmark ini beli ini ya, bukan isinya ya, aku beli tempatnya doang. Ini tempat kecil ini, kotak ini aku beli karena aku lihat dari Shopee
Kalau dari gambar di Shopee itu kelihatannya kayak panjang gitu kan. Dari gambarnya doang ya sih, ternyata pas datang sekecil ini. Rencana awalnya tuh mau aku tempat kotak-kotak ini, aku kira ini panjang kan, aku mau masukin bookmark aku di sini. Ternyata kotaknya kecil banget, bookmarknya nggak bisa masuk ya. Terus sticky notes juga aku mau masukin sini, ceritanya sticky notes ini kan mau aku masukin sini, ternyata kotak ini kecil banget guys. Sebenarnya ada sih ukurannya dicantumin, cuma aku kayak salahku juga sih, aku tuh kayak nggak merhatiin ukurannya. Aku cuma lihat dari gambarnya toh, aku lihat gambarnya tuh kayak kelihatannya panjang, jadi aku beli. Aku kirain bakal muat bookmark, ternyata nggak muat. Akhirnya karena nggak muat bookmark dan nggak muat sticky notes, kotak-kotak ini aku masih masukin aja pernak-pernik gitu, kayak tempelan dinding, terus jarum pentul, peniti, gelang, ikat rambut. Tapi masih berguna sih kotaknya, walaupun ya bookmarknya jadinya nggak bisa masuk sini. Kita masukin dulu ya kembali ke tempatnya. Sekarang kita bakal masuk ke unboxing. Pertama ini dulu ya, yang dari Gramet. Aduh jatuh. Dari Gramet dulu. Jadi aku trauma pernah pakai cutter ini, tajam banget. Terus sampul bukuku sampai kegores gitu. Untungnya masih sampulnya ya yang kegores, belum buku langsungnya gitu. Jadi ini harus hati-hati agar tidak tergores lagi guys. Oh iya, aku sampai lupa kalau aku beli buku ini. Ini tuh buku non fiksi yang udah lama banget masuk TBR aku, tapi baru sempat aku beli sekarang. Karena harganya selama ini menurut aku cukup mahal, kayak 100-an lebih gitu. Dan kemarin pas Shopee 77 aku lihat harganya kayak cuma 80-an gitu kalau nggak salah. Dulu aku periksa Shopee ya harganya berapa. Ini udah mulai kelihatan kan, warna hijau isinya. Pasti orang-orang kebanyakan udah tahu buku ini sih, karena ini tuh buku bestseller Kilit alias Korean literatur, penulis Korea ya yang nulis. Ya penulisnya Haemin Sunim, sama ijo-ijo ternyata. Haemin Sunim, terjual lebih dari 3 juta eksemplar. Judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down. Only When You Slow Down. Ini ya bukunya. Ini udah pasti bakal aku review setelah aku baca, karena ini buku non fiksi pertama di tahun 2025 yang aku beli dan yang aku baca. Karena aku sempat mau baca bukunya Matt Haig yang Alasan untuk Tetap Hidup, ya, The Reason to Stay Alive, tapi belum aku selesaiin, baru kayak halaman-halaman awal gitu, nggak selesai. Jadi mungkin ini akan jadi buku pertama, non fiksi pertama di tahun 2025 yang akan aku baca, karena aku penasaran banget sama isi buku ini. The Things You Can See Only When You Slow Down. Hal-hal yang akan kamu lihat hanya jika kamu melambat gitu ya. Cara untuk tetap tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat. Aku bacakan sinopsisnya. Apakah memang dunia yang terlalu sibuk atau malah batin saya? Dunia bergerak dengan cepat, tetapi tidak berarti kita juga harus begitu. Melalui buku ini, guru meditasi Zen Haemin Sunim, dia guru meditasi, mengajak kita untuk menyadari bahwa ketika melambatkan diri, dunia juga akan melambat bersama kita. Pesan-pesan singkat Haemin Sunim yang ditulis untuk menjawab pertanyaan di media sosialnya menyasar kepada kekhawatiran manusia yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan modern. Bersama-sama kita akan mencari jalan menuju keseimbangan dan kedamaian batin di tengah berbagai tuntutan hidup. Oh my god, ketutupan sama label harga. Bersama-sama kita akan mencari jalan menuju keseimbangan dan kedamaian batin di tengah berbagai tuntutan hidup sehari-hari lewat hal-hal sederhana seperti beristirahat dan membangun hubungan baik antar manusia.
The Things You Can See Only When You Slow Down sudah terjual lebih dari 3 juta eksemplar di Korea Selatan dan menduduki peringkat pertama buku terlaris selama 41 minggu berturut-turut. Ya emang bestseller banget sih ini, sampai ditulis di atasnya terjual lebih dari 3 juta eksemplar. Ini buku self improvement ya, untuk meningkatkan diri gitu, untuk motivasi juga. Oke, jadi buku pertama yang aku beli di 77 di Gramedia dengan harga berapa ya? Kita periksa dulu. Aku beli sudah sama ongkirnya di Gramedia Official Shop itu 87.675. Hitungannya kayak 88.000 gitulah ya. Itu dari harga aslinya yang 125.000. Harga aslinya ya. Terus kalau di diskon di hari-hari biasa 101.000. Terus kemarin di 77 cuma aku beli 87.000 sekian gitu ya. Jadi kayak hemat sekitar 14.000 rupiah, lumayan. Selanjutnya yang aku beli ini tuh buku dari penerbit Kakak Tua, tapi aku belinya nggak langsung di toko penerbit Kakak Tua, aku belinya dari toko Rabbit Books. Dan ini isinya 2 buku klasiknya penerbit Kakak Tua, tapi bukunya tipis-tipis kan, makanya kelihatannya kayak cuma 1 buku padahal isinya 2 buku. Wow, ini bubble wrapnya banyak sih ya, bagus, jadi aman pakai kita. Oke, ini dia udah mulai kelihatan bukunya. Buku yang sangat tipis-tipis ya, Rabbit Books. Pertama ada Franz Kafka Metamorphosis sama Ryunosuke Akutagawa Kappa dan Rashomon. Ini kayaknya isinya dua cerpen gitu deh. Iya, yang judulnya Kappa dan Rashomon. Kalau kalian tahu Kappa itu yang hewan dari Jepang, nggak tahu itu hewan mitologi atau gimana, yang gambarnya kayak gini, yang hijau-hijau itu menurut aku hewannya lucu banget, sering muncul di anime gitu, di anime. Buku ini memuat novela Kappa 1927, sebuah kisah satir tentang gambaran masyarakat Jepang pada awal abad ke-20 melalui kehidupan makhluk-makhluk folklore di negeri Kappa. Oh iya, folklore berarti dia dongeng gitu ya. Ya setahu aku sih memang hewan Kappa itu nggak benar-benar ada di dunia nyata ya, nggak pernah lihat di dunia nyata, paling kura-kura yang mirip sama-sama hijau. Terus serta Rashomon yang ditulis tahun 1915 atau diterbitkan tahun 1915, dan di Hutan Bambu 1922, dan kisah yang menjadi ide utama film Rashomon pada 1950, sehingga sekarang kita mengenal apa yang disebut efek Rashomon, yaitu setiap situasi ketika suatu peristiwa diinterpretasikan oleh individu yang terlibat dari sudut pandang yang berbeda. Oh, isinya berarti tiga cerpen, yaitu Kappa, Rashomon, dan di Hutan Bambu. Tapi yang jadi judul cuma 2, Kappa dan Rashomon. Yang pertama ya, dari Ryunosuke Akutagawa. Aku penasaran sih ini. Sebenarnya aku alasan belinya ini karena aku lihat novelnya Kappa versi dari penerbit lain, dan covernya tuh menurut aku lucu banget, gambar hewan Kappa. Jadi aku pengen baca bukunya, tapi aku beli dari penerbit Kakak Tua karena ini di dalam bukunya udah langsung beberapa cerpen ya. Kalau yang satunya itu aku nggak tahu, yang terbitan dari penerbit lain yang covernya gambar hewan Kappa itu apakah isinya beberapa cerpen juga atau cuma cerpen Kappa. Tapi yang pasti akhirnya aku memutuskan untuk beli yang ini, yang terbitan Kakak Tua. Terus berikutnya aku beli Metamorphosis Franz Kafka karena aku lihat booktuber banyak yang bahas buku ini dan menganggap buku ini tuh kayak buku klasik yang sangat fenomenal ya, maksudnya banyak dicintai oleh orang-orang yang suka membaca. Jadi aku penasaran, pengen baca ini. Dan lagi bukunya tipis banget guys, ternyata setipis ini. Pantas aja 2 buku kayak paketnya tetap aja tipis walaupun isinya 2 buku ya. Ini aku bacakan
sinopsisnya, Metamorphosis tercatat sebagai satu-satunya karya Kafka yang paling banyak mendapat sambutan publik. Tak sampai di situ, bahkan banyak penulis dunia terinspirasi oleh novela ini. Ya novela ya, karena tipis. Gabriel Garcia Marquez mengaku saat masih berusia 19 tahun sudah hafal di luar kepala kalimat pembuka Metamorphosis yang terkenal itu. Adapun Vladimir Nabokov menyebut, siapa melihat sesuatu pada Metamorphosis yang lebih dari sekedar sebuah fantasi serangga, saya anggap sebagai pembaca yang berhasil. Ini berarti kayaknya agak surrealis ya. Aku nggak tahu, aku dengar dari mana, dari reviewer siapa, katanya ini tuh ceritanya kayak orang yang berubah jadi kupu-kupu ya, atau jadi ulat gitu kan, metamorfosis. Ya jadi aku penasaran, pengen baca buku ini, 2 buku ini, terus sama baca non-fiksi The Things When You Can See Only When You Slow Down. Jadi aku beli ini di Shopee Haul 77 kemarin. Harganya untuk yang Franz Kafka sama Kappa ya, belum aku cantumin. Jadi buku Kappa aku beli seharga 44.000 dari harga aslinya 55.000, jadi hemat 10.000, lumayan. Terus Metamorphosis aku beli dengan harga 40.000 dari harga aslinya 50.000, hemat 10.000 juga. Jadi ini hematnya sekitar 20.000. Ini ya 3 bukunya. Dari 3 buku ini, adakah yang sudah kalian baca atau sebenarnya pengen kalian baca juga tapi belum ada bukunya? Nanti setelah aku baca buku-buku ini, aku akan review. Di antara 3 buku ini, manakah buku yang paling bikin kalian penasaran? Tuliskan di kolom komentar ya, biar kita bisa interaksi juga. Terima kasih sudah menonton video aku sampai akhir. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share juga boleh, terus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten aku lainnya seputar buku, film, ataupun adult coloring books. Sampai jumpa di next video.